warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 3 di subtema 1 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai musyawarah ya. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai arti kata di KBBI. Kalian tahu apa itu KBBI? Ya, KBBI itu adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kalian sudah mengetahui ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kayu ya. Awal mulanya yang ada di hutan. Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan anak-anak. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir anak-anak. Nah, banjir tersebut mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan bahan kayu terus meningkat pula anak-anak. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Namun terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin anak-anak. Nah, kegiatan tersebut disebut dengan penebangan liar. Nah, kalian tahu sendiri kan, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun sebaiknya kita sebagai manusia memanfaatkan lingkungan atau alam ini dengan sebaik-baiknya ya. Tidak secara terus-menerus menebang hutan ya. Justru kita harus melindungi hutan. Bagaimana caranya supaya kita melindunginya? Ya, kita dengan tidak menebang pohon anak-anak ya. Nah, ketika kalian melihat ada sekelompok orang misalnya ya yang menebang pohon di hutan secara liar, kita sebagai warga di sekitar yang dekat lingkungannya dengan hutan sebaiknya mengajak bermusyawarah. Nah, musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, anak-anak, itu yang dinamakan dengan musyawarah. Nanti ketika kalian menemukan ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik seperti salah satunya tadi yang sering Ibu jelaskan, yaitu menebang pohon, ayo kita musyawarah supaya kita terus menjaga lingkungan ini. Kita harus membahas bersama suatu masalah dengan baik ya, agar tujuannya tercapai ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ketika kalian melihat di sekitar desa, di desa atau misalnya di dekat rumah kalian misalnya yang masih banyak pohon, yang misalnya kalian rumahnya dekat dengan hutan, nah kalian melihat ada orang menebang pohon secara liar, apa yang sebaiknya sikap kalian lakukan? Ya, sikap kalian sebaiknya itu adalah menegurnya. Jika tidak bisa ditegur secara baik-baik, silahkan dengan cara bermusyawarah. Silahkan laporkan kepada RT atau RW bahwa di sebelah sana ada yang melakukan penebangan liar, karena hutan itu sedang dijaga agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, maka dari itu kalian sebagai warga sekitar atau masyarakat harus saling bahu-membahu untuk mencegah penebangan liar itu ya. Nah, kemudian bagaimana menurut kalian cara mengembalikan hutan seperti semula? Wah, sebetulnya jika hutan yang sudah rusak, kemudian untuk mengembalikannya secara semula itu mungkin membutuhkan waktu yang banyak ya anak-anak. Bukan waktu yang banyak, namun waktu yang sangat lama. Maka dari itu, kita sebagai manusia sebaiknya tidak menebang hutan secara sembarangan ya. Jadi
untuk mengembalikan hutan seperti semula itu ya kita pasti menanam pohon lagi ya, dan menjaga dan merawatnya ya. Tidak hanya menanam, bukan hanya sekedar menanam, namun kalian juga harus menjaganya, menyiramnya setiap hari ya, bahu-membahu dengan warga desa untuk menjaga pohon-pohon yang telah ditanam. Seperti itu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami. Kemudian ibu akan membacakan sebuah teks ya yang berjudul Kertas di Sekitar Kita. Mohon disimak ya anak-anak. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong sehingga sebesar korek api. Selain itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta, pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari kertas. Wah, pasti banyak sekali ya. Salah satu contohnya apa anak-anak? Ya, ada buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, nota. Banyak sekali ya benda-benda atau barang-barang yang sering kita gunakan yang terbuat dari kertas anak-anak. Nah, itu banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah anak-anak, ibu sangat senang sekali jika ada anak yang sering menghemat kertas. Misalnya, kalian sekarang kan sudah menginjak di kelas 3. Nah kemarin kalian ada di kelas 2. Misalnya, di kelas 2 kalian masih memiliki banyak sekali buku-buku yang masih kosong. Silahkan, ibu sangat mempersilahkan sekali untuk buku tersebut digunakan kembali ya. Berarti itu adalah salah satu contoh kalian mendukung dengan cara menggerakkan penghematan dari kertas ya. Dan salah satunya juga kalian di sini mendukung gerakan untuk menghemat pohon ya, dan tidak ditebang-tebang, begitu ya. Nah, di sini juga ada sebuah dialog. Nah, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Nah, ibu akan membacakannya ya. Kalian simak ya. Setiap tahun ajaran baru, aku minta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, di sini ada lagi. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Kemudian ada pendapat anak lain. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Nah, apakah kalian salah satu bagian dari anak-anak yang rajin menghemat kertas? Nah, ibu sangat mengapresiasi sekali ya jika kalian bagian dari anak-anak tersebut yang tidak menghambur-hamburkan kertas.
Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, kan kalian sudah mendengarkan ya teks atau bacaan-bacaan atau apa yang sudah Ibu terangkan kepada kalian. Nah, sekarang ada tugas. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu, kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kata-kata yang mungkin kalian baru mengetahui anak-anak. Contohnya seperti selulosa, lunak, molekul, ampas, pulp, pipih, menyerap, kardus, serat, dan menggiling. Nah, Ibu akan memberikan contoh satu ya. Kalian silahkan cari kata-kata ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti Ibu akan tunjukkan ya. Untuk linknya ini ya, anak-anak kalian bisa melihat gambar yang sudah ada di layar kalian. Cari ya di KBBI. Nah, Ibu akan memberikan contoh satu ya, selulosa. Nah, ini Ibu sudah masuk ke kbbi.kemdikbud.go.id ya anak-anak. Ini adalah tampilan KBBI daringnya ya, atau KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang secara online-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian kan sudah Ibu berikan linknya. Nah, Ibu di sini sudah menulis kata selulosa. Nah, di sini ada artinya anak-anak, selulosa ya. Kalian sudah bisa membacanya, begitu ya. Ini adalah arti selulosa menurut KBBI. Mudah sekali bukan untuk cari kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini? Nah, silahkan kerjakan di buku tulis kalian ya. Nah, anak-anak kalian ketika nanti sudah mengerjakan tugas ini, silahkan kirimkan tugasnya ke Ibu ya. Jangan lupa carinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak boleh mengarang, oke? Nah, selain itu kertas dapat digunakan untuk menulis. Nah, kertas juga Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kertas dapat digunakan untuk membuat alat musik, anak-anak? Tentu saja tidak ya. Alat musik itu tidak terbuat dari kertas. Alat musik kebanyakannya terbuat dari kayu dan kulit hewan, betul? Seperti contohnya gendang ya. Kemudian cara memainkan gendang juga dengan cara dipukul ya. Nah, dengan cara dipukul itu akan menghasilkan sebuah bunyi yang mungkin nantinya kamu dapat bernyanyi diiringi dengan gendang atau dengan bertepuk tangan. Pasti akan mengasyikan ya. Itu banyak sekali ya manfaat dari kayu bagi kehidupan kita. Kemudian bahan dasar kertas kan adalah kayu. Nah, kayu berasal dari pohon. Nah, ini Ibu akan menunjukkan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kayu. Perhatikan ya gambarnya yang ada di samping Ibu. Ini adalah pohon-pohon seperti pohon pinus ya, pohon akasia, pohon jati. Itu adalah pohon-pohon yang digunakan untuk membuat kertas anak-anak. Nah, pohon-pohon ini menjulang tinggi ya anak-anak. Nah, menurut kalian pohon manakah yang paling tinggi di antara pohon-pohon yang Ibu tampilkan ini? Atau misalnya kalian sering melihat di mana begitu ya, ada pohon pinus atau pohon akasia atau pohon jati ya. Coba kalian ukur ketinggiannya. Wah, pasti membutuhkan alat ukur yang tepat ya anak-anak. Nah, contohnya juga tinggi badanmu juga dapat diukur ya anak-anak. Tinggi badanmu dengan tinggi badan temanmu yang lainnya pasti akan berbeda anak-anak ya. Kemudian yang sudah Ibu jelaskan kemarin, alat ukur itu bermacam-macam ya anak-anak. Kamu juga sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian alat ukur itu kan ada meteran roll ya kemarin, kemudian meteran saku, kemudian meteran pita. Nah, dari setiap meteran-meteran ini ada satuan baku yang dituliskannya ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya, ada satuan baku yang kalian hafalkan apa saja anak-anak? Nah, satuan baku atau satuan panjang ini ya anak-anak, yaitu ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm.
dan kemarin juga Ibu sudah membuatnya dalam sebuah nyanyian agar kalian mengingatnya ya anak-anak, seperti itu. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing Ananda belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran Ibu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck anak-anak.